Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian embun pagi kali ini akan membahas bab tahrimid dulmi wal amri biraddil madalim. Larangan berlaku zalim dan menolak setiap hasil dari kezaliman. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim atau ad-dzulmu itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Imma taraka wajib wa imma fa'ala muharram. Kadangkala meninggalkan sesuatu yang wajib dan kadangkala melakukan sesuatu yang haram. Jadi itu definisi singkat dari kezaliman. Kegiatan kezaliman itu hukumnya adalah haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala melaknat setiap orang yang zalim. Demikian pula Allah menyatakan, innahu la yuflihu dzalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Dalam ayat yang lain juga dinyatakan, malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Bagi orang-orang zalim itu, dia tidak memiliki teman setia, tidak memiliki pemberi syafaat atau penolong yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan orang-orang zalim ini tentu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim itu. Jadi kalau ayat sebelumnya dinyatakan bahwasanya orang-orang zalim itu tidak punya teman setia, juga tidak punya pemberi penolong, apakah dia sendirian? Tidak. Dia punya teman, masih punya penolong juga, tapi temannya, penolongnya itu dia berteman semata-mata karena ada kepentingan di dalamnya, khususnya kepentingan yang bersifat materi. Ketika kepentingan materinya itu sudah tidak ada, maka dia tidak lagi menjadi teman. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua jenis kezaliman yang kita harus berhati-hati. Yang pertama, kezaliman yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.
barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bermuamalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengatur urusan masyarakat dan negara ini dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menetapkan kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan ekonomi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humudz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini kedzaliman terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedzaliman yang kedua itu adalah kedzaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sabilu 'alal ladzina yudhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Innamas sabilu 'alal ladzina yudhlimuna an-nas. Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang-orang yang zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kemudian dia melampaui batas tanpa hak di dunia ini. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kedzaliman terhadap manusia yang lain, lebih-lebih kedzaliman yang menimpa masyarakat secara luas, misalnya tidak memberikan hak kepemilikan bersama kepada masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau memberikan kepada 1-2 orang. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagaimana hadis Rasulullah, an-nasu syuraka'u fi thalath. Manusia itu berserikat dalam 3 hal, al-ma' wal kala' wan nar. Air, hutan dan energi. BBM, sumber daya alam itu adalah milik umum. Jangan kemudian diberikan kepada individu, diberikan kepada swasta, apalagi swasta asing dalam penguasaan dan pengelolaannya. Ini akan mendolimi masyarakat secara umum, karena masyarakat tidak mendapatkan haknya di dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam itu. Akhirnya mereka akan mendapatkan BBM dengan harga yang sangat mahal begitu ya, karena dikuasai oleh swasta dan dijual dengan harga yang mahal. Seharusnya dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian kedzaliman yang berdampak kepada masyarakat luas dalam hal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu seharusnya hak masyarakat, hak warga negara yang harus dikeluarkan atau dilakukan oleh negara. Namun kemudian ketika kesehatan itu dipasrahkan kepada swasta, sekalipun swasta yang ditunjuk oleh negara pengelolaannya, maka kesehatan akan dijual mahal. Seperti BPJS misalnya. Dari awalnya sudah menyulitkan masyarakat, apalagi sekarang harganya atau iurannya dinaikkan. Ini akan semakin menyulitkan masyarakat, dan itu adalah sesuatu kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah ketika tidak mengelola kesehatan sebagai bentuk pelayanan wajib yang harus dikeluarkan oleh negara. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman ini akan menyebabkan kebinasaan, kesengsaraan manusia secara umum manakala dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun." Berapa banyak
kota yang telah kami binasakan, yang telah Allah hancurkan karena kedoliman yang merajalela di tengah masyarakat itu. Khadibatun ala urushiha, di mana kemudian tembok-tembok itu dirobohkan oleh Allah menutupi atap-atap mereka. Wa bi'rin mu'attalatin, sumur-sumur yang ditinggalkan, wa qasrin masyidin, dan istana yang tinggi, bangunan-bangunan yang megah kemudian juga ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan itu. Ini kedoliman manakala merajalela di tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kedoliman itu? Yang pertama harus kita lakukan itu adalah melakukan perubahan, mencegah kedoliman itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi." Apabila kamu melihat kedoliman, maka ubahlah dengan kekuasaannya, ubahlah dengan kekuatannya. Jika kamu punya kekuatan, ubah kedoliman itu. Seorang penguasa melihat kedoliman, ubah. Bukan kemudian juga ikut-ikutan seperti masyarakat mengeluh, ruwet. Itu ungkapan yang layak dinyatakan oleh masyarakat, bukan oleh penguasa. Penguasa itu harus melakukan tindakan perubahan gitu. Kemudian yang harus juga dilakukan oleh masyarakat itu adalah kashful khutat, menyingkap perubahan kedoliman itu, menunjukkan kepada masyarakat bahwasan ini loh kedoliman, ini harus kita hindari, ini harus kita cegah begitu. Biar masyarakat sadar, biar masyarakat mengerti bahwasanya itu kedoliman yang harus diberantas. Kemudian yang ketiga itu adalah istinaful hayatil islamiyah, memberikan solusi kepada masyarakat bahwasanya kedoliman itu hanya bisa diatasi dengan mengembalikan kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama oleh seluruh kaum muslimin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهل من مذكر أيام